Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Ulumuddin, NPM 1901010071. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini, saya akan membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan Pembelajarannya yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi. Baik, soal yang pertama yaitu bagaimana konsep belajar dan pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang sempat ada di Indonesia serta yang pernah digunakan oleh pemerintahan resmi di Indonesia. Konsep pembelajaran baru ini sangat memperhitungkan keahlian serta keunikan individual para peserta didik sendiri. Merdeka Belajar sendiri dimaksudkan itu maksudnya keadilan terhadap akses pembelajaran yang merata untuk seluruh siswa yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan serta pemberian kuota spesial untuk para peserta didik yang tinggal di wilayah 3T. Wilayah 3T sendiri yaitu wilayah terdepan, terpencil, serta tertinggal. Maksudnya wilayah yang berada pada titik terluar pada daerah Indonesia. Industri 4.0 merupakan momen yang sangat berarti dalam pemerataan mutu pembelajaran di Indonesia. Karena pada tahun 2030 nanti diharapkan Indonesia mencapai 64% penduduknya itu merupakan angkatan kerja. Baik, soal nomor 2 yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan Pembelajarannya. Keberhasilan peserta didik pada proses pendidikan adalah tujuan utama bagi setiap pendidik. Saat sebelum mengawali tiap aktivitas pendidikan, setiap pendidik harus mempunyai perencanaan. Sebab tanpa perencanaan aktivitas pembelajaran yang harusnya bisa dilakukan dengan baik, pembelajaran bisa menjadi berhamburan sebab tidak mempunyai gambaran serta manajemen tentang aktivitas yang hendak dilakukan. Untuk pengajar, merencanakan aktivitas pendidikan merupakan suatu perihal yang harus dilakukan demi mensukseskan pembelajaran yang hendak dilakukan. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran yaitu menyusun perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan itu ialah aktivitas yang terus-menerus serta dilakukan secara menyeluruh, diawali dari penataan suatu rencana, evaluasi pelaksanaan, serta hasil yang dicapai dan tujuan yang telah direncanakan pada awalnya. Perencanaan pendidikan merupakan memproyeksikan aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan dalam suatu pembelajaran. Hal ini bermanfaat untuk mendapatkan kemajuan dalam pertumbuhan serta belajar partisipan didik. Tak hanya itu, guru juga bisa menguasai perannya serta tugas-tugas yang wajib dicapai oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan akan belajar itu sesuai dengan harapan yang telah diinginkan. Baik, soal nomor 3 yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan Pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0 ini, guru memberikan peranan yang sangat penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Menurut Soekartono, ada 3 hal penting yang harus dilakukan oleh pendidik, yaitu yang pertama, menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada. Yang kedua, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada. Dan yang ketiga, yaitu menyiapkan anak didik untuk mampu menggunakan teknologi yang saat ini sudah ada. Dalam mempersiapkan peserta didik itu sendiri, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah, yang mana guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan para peserta didik suatu saat nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting dalam menyiapkan siswa
di era revolusi industri 4.0. Baik, soal yang nomor 4 yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Media pembelajaran adalah seperangkat alat ataupun materi yang dapat menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar. Dari penyampaian pesan dari pendidik kepada penerima pesan ataupun peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta bisa secara efektif dan efisien. Landasan penggunaan media dalam pembelajaran harus dapat dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan dan penuh hikmat agar pendidik dan juga peserta didik dapat menjalin komunikasi yang erat dan juga baik, sehingga terciptalah suasana yang kondusif. Media dalam pembelajaran dan pendidikan mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya bisa dilihat dari aspek material dan perbedaannya bisa dilihat dari aspek imaterial. Media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan hadis dapat dipandang dan diklasifikasikan menjadi media audio, media visual, dan media audiovisual. Media pembelajaran ini sendiri harus bermanfaat, di mana sebagai alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi dalam menyampaikan informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan ataupun ke peserta didik, itu sendiri dari pendidik ataupun guru. Baik, dan soal yang terakhir yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Nah, pembelajaran di era pandemi ini ataupun di era COVID-19 itu menjadi sebuah tantangan baru di dunia pendidikan, termasuk untuk para guru ataupun pendidik. Selama berjalannya pembelajaran saat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran di sekolah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh ataupun dalam jaringan yang biasa kita sebut daring. Tetapi, kegiatan pembelajaran tatap muka sangatlah dibutuhkan bagi peserta didik, karena guru dan juga orang tua ataupun wali peserta didik sangat terbantu dengan pendidikan tatap muka. Meskipun situasi dan kondisi masih dalam pandemi, pembelajaran tatap muka harus bisa dilaksanakan dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Mengapa demikian? Karena pembelajaran tatap muka itu bisa memperkuat hubungan antara guru dan juga peserta didik, supaya dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dan menjadi sangat penting adanya pembelajaran tatap muka itu sendiri. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun banyak hal yang salah dalam jawaban saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.